Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esai dengan judul Ketahanan Energi dengan Implementasi Pengolahan Energi Terbarukan secara berkelanjutan, di mana di sini saya berfokus pada kebijakan pemerintah mengenai pengolahan energi terbarukan secara berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan saya Salwa Salsabila, nomor induk mahasiswa 4512420012. Oke, sekarang kita bahas mengenai bagaimana sih kondisi energi di Indonesia saat ini. Nah, di mana yang pertama mengenai minyak bumi, di mana produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan menurun. Nah, dari 346 juta barel atau 949.000 BPH pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel atau 778.000 BPH di tahun 2018. Nah, penurunan produksi tersebut disebabkan oleh sumur produksi utama minyak bumi yang umumnya sudah tua, sementara produksi sumur baru relatif masih terbatas. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kilang minyak bumi ini, Indonesia mengimpor minyak bumi terutama dari Timur Tengah, sehingga ketergantungan terhadap impor mencapai sekitar 35%. Nah, ini merupakan sebuah bukti bahwa Indonesia tidak dapat memanfaatkan minyak buminya sendiri dan mengekspor energi yang mereka miliki, sehingga energi yang mereka miliki akan semakin menipis. Nah, kemudian masuk pada gas bumi, di mana gas bumi pada tahun 2018 konsumsi LPG mencapai 7,5 juta ton yang dipenuhi dari produksi LPG dalam negeri sebesar 2 juta ton atau sebesar 26% dan impor sebesar 5,5 juta ton atau sekitar 74% dari yang dimiliki Indonesia. Nah, suksesnya program konversi minyak tanah ke LPG ini menyebabkan konsumsi LPG dari kilang LPG dan kilang minyak di dalam negeri terbatas. Nah, kemudian masuk kepada kondisi energi berupa batu bara, di mana produksi batu bara Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yaitu sebagai pembangkit listrik dan industri, dan permintaan luar negeri sebagai bentuk dalam ekspor. Kemudian kondisi energi Indonesia yang berupa ketenaga listrikan, di mana kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 64,5 gigawatt atau naik sebesar 3% dibanding kapasitas tahun 2017 lalu. Nah, kapasitas terpasang pembangkit listrik tahun 2018 ini sebagian besar berasal dari pembangkit energi fosil yang khususnya batu bara sebesar 50%, diikuti gas bumi 29%, BBM 7%, dan energi terbarukan baru 14%. Nah, kemudian masuk kepada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara yang diatur pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Nah, di mana di dalamnya berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, secara tegas juga pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 3 unsur penting, yaitu yang pertama adalah substansi, di mana sumber daya alam, yang kedua yaitu status, di mana dikuasai oleh negara, dan yang ketiga adalah tujuan, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan konstitusi, eksistensi, penguasaan, dan pengusahaan sumber daya alam yang fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan oleh negara. Oke, selanjutnya adalah energi terbarukan, di mana pemanfaatan terhadap energi oleh manusia di Indonesia ini lebih didominasi kepada penggunaan energi fosil yang jumlah ketersediaannya semakin terbatas. Nah, selain itu, pemanfaatan atas energi tersebut sering digunakan secara terus-menerus sehingga dapat menyebabkan kelangkaan atau bahkan menyebabkan habisnya suatu energi. Nah, oleh karena itu, energi baru dan
terbarukan ini muncul sebagai suatu inovasi dan alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai upaya untuk mencegah kelangkaan energi yang nantinya akan berdampak pada terganggunya stabilitas kehidupan makhluk hidup. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita membahas definisi energi terbarukan. Apa sih energi terbarukan ini? Nah, menurut definisi International Energy Agency atau IEA, energi baru dan terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang secara terus-menerus dan secara berkelanjutan, dapat terus diproduksi tanpa harus menunggu waktu jutaan tahun layaknya energi berbasis fosil. Nah, EBT ini merupakan energi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, terutama Indonesia, di zaman modern ini sebagai pengganti dari energi fosil yang sifatnya tidak dapat diperbaharui dan tak terbarukan. Nah, pemahaman EBT sendiri menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu energi baru yang berasal dari sumber energi baru, yaitu jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan teknologi. Nah, sedangkan energi terbarukan sendiri merupakan energi yang berasal dari sumber energi terbarukan yang ketersediaan sumbernya bisa digunakan kembali setelah sumber itu digunakan atau dihabiskan. Nah, selain itu, pemanfaatan energi baru terbarukan ini dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan jika dibandingkan dengan energi tak terbarukan karena EBT cukup cepat untuk dapat dipulihkan kembali secara alami. Nah, ini artinya EBT yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis jumlahnya dan dapat bersifat berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu, energi baru dan terbarukan ini juga disebut sebagai energi yang berkelanjutan atau sustainable energy. Nah, selanjutnya pada peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2004 tentang kebijakan energi nasional pada pasal 11 ayat 2 yang menjelaskan tentang prioritas pengembangan energi nasional sebagai berikut, di mana yang pertama adalah memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian. Yang kedua, meminimalkan penggunaan minyak bumi. Yang ketiga, pemanfaatan gas bumi dan energi baru. Dan yang terakhir, menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional. Nah, kemudian masih dalam peraturan pemerintahan nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, tepatnya pada pasal 9 huruf F, bahwasanya Indonesia mematok target pencapaian energi sebagai berikut, di mana pada tahun 2025 peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomian terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20%. Nah, kemudian pada tahun 2025 juga peran batu bara minimal 30% dan pada tahun 2050 minimal 25%. Dan yang terakhir pada tahun 2025 terdapat kebijakan di mana pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% dan pada tahun 2050 minimal 24%. Nah, kemudian masuk pada potensi energi terbarukan di Indonesia, di mana diketahui bersama bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia ini cukuplah banyak, di mana terdapat pada tabel dijelaskan bahwa jenis energi yang ada itu ada tenaga air dengan potensi 94,3 gigawatt,
Kemudian panas bumi sebesar 28,5 gigawatt, bioenergi sebagai PLT bio sebesar 32,6 gigawatt, dan BBM sebesar 200.000 BPH. Kemudian jenis surya memiliki potensi sebesar 207,8 GWP, kemudian angin sebesar 60,6 gigawatt, dan energi laut sebesar 17,9 gigawatt. Nah, potensi ini saya ambil dari sumber berupa Jen EBTKE 2018. Nah, di mana total potensi energi terbarukan ekuivalen sebesar 442 gigawatt digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, sedangkan BBM dan biogas sebesar 200.000 BPH digunakan untuk keperluan bahan bakar pada sektor transportasi, rumah tangga, komersial, dan industri. Sedangkan pemanfaatan EBT sendiri untuk pembangkit listrik tahun 2018 sebesar 8,8 gigawatt atau sebesar 14% dari total kapasitas pembangkit listrik berupa fosil dan non-fosil, yaitu sebesar 64,5 gigawatt. Kemudian masuk pada penerapan energi baru terbarukan di Indonesia, tentu harus dilaksanakan sesuai dengan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana pemanfaatan potensi itu nantinya dapat menjadi energi baru terbarukan, tapi juga berasaskan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana asas yang pertama yaitu berupa asas keanekaragaman hayati. Nah, di mana asas ini menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk memperhatikan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Nah, hal ini pun perlu diperhatikan dalam penerapan energi baru terbarukan, di mana penggunaan EBT merupakan salah satu alternatif dan penggunaan energi dari penggunaan energi tak terbarukan dan tidak dapat diperbarui yang dapat mengancam dan mengurangi eksistensi keanekaragaman hayati. Nah, kemudian asas yang kedua yaitu berupa asas ekoregion, di mana asas ini menjelaskan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal yang ada. Nah, artinya keberadaan EBT ini dapat menjadi suatu langkah bagi pemerintah beserta masyarakat untuk dapat memanfaatkan setiap energi yang tersedia di Indonesia yang sifatnya dapat diperbarui kembali. Nah, kemudian asas yang ketiga adalah asas kemanfaatan, di mana pada asas ini dijelaskan bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Nah, hal ini tersebut dapat mempertegas hadirnya EBT yang mampu memberikan berbagai manfaat yang besar dalam penggunaan energi, baik kehidupan masyarakat yang makmur maupun sejahtera. Nah, kemudian asas yang keempat yaitu asas keadilan, di mana asas ini menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Artinya, alam melaksanakan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus memperhatikan keberlanjutan dan regenerasi yang baik bagi setiap masyarakat di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, oleh karenanya, energi baru terbarukan dapat menjadi solusi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah asas tanggung jawab, di mana
Asas ini menjelaskan bahwa pemanfaatan EBT merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi yang akan datang nantinya. Nah, yang kedua yaitu negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, yang ketiga sendiri, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, dalam proses pelaksanaannya sendiri, pelaksanaan EBT ini di Indonesia hingga saat ini mulai sedikit demi sedikit diterapkan dan masih tetap terus digalakkan oleh negara sebagai bentuk upaya pemerintah menyediakan energi untuk kehidupan masyarakat seperti kesediaan tenaga listrik dan bahan bakar. Hal ini didasarkan pada semakin meningkatnya kesadaran umat manusia untuk mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan dengan baik sehingga diperlukan energi yang bersifat ramah lingkungan. Nah, dengan adanya kesadaran masyarakat dan pemerintah ini akan hal tersebut ditandai dengan kondisi global yang sedang populer di mana pemanfaatan energi sudah mengarah kepada energi yang berasal dari energi baru terbarukan. Nah, selain itu, EBT dapat berperan dalam menjaga beberapa masalah lingkungan yang ada. Contohnya, dapat berupa mengenai kondisi energi nasional saat ini, di mana 90% energi yang dimanfaatkan berasal dari energi fosil yang semakin berkurang keberadaannya dan merupakan faktor penting terjadinya perubahan iklim. Nah, kemudian masuk pada gagasan mengenai pemanfaatan EBT. Nah, di mana gagasan mengenai pemanfaatan EBT di Indonesia ini sebenarnya telah digagas beberapa tahun ke belakang yang ditandai dengan terbitnya beberapa undang-undang yang mengatur EBT tersebut. Nah, akan tetapi perhatian dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah terhadap EBT ini tidak terbatas pada beberapa waktu ke belakang. Nah, tetapi akan berjalan secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan terbitnya Permen ESDM, Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017, di mana di dalamnya UU tersebut mengalami pembaharuan dan peningkatan berdasarkan kebutuhan yang dialami saat ini. Nah, sehingga pada dasarnya kebijakan mengenai EBT akan terus berjalan hingga masa yang akan datang. Nah, gagasan EBT ini dilandasi pada penggunaan energi hijau yang ramah lingkungan yang telah menjadi tuntutan makhluk hidup di planet bumi ini. Nah, Indonesia yang juga telah menyatakan komitmennya untuk terus memajukan dan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai bagian dari Paris Agreement dan sebagai wujud keseriusan Indonesia terhadap Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, pada khususnya terletak pada poin SDGs nomor 7, yaitu memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Nah, gagasan pemanfaatan EBT di Indonesia ini pun sejalan dengan program Nawacita yang digagas oleh Presiden kita, yaitu Presiden Joko Widodo. Sebagai implementasi SDGs tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM kemudian menerjemahkan menjadi energi berkeadilan yang berkelanjutan, menyediakan energi yang berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat. Nah, sebagai perwujudan dan komitmen terhadap energi yang berkelanjutan, pemerintah telah melahirkan blueprint kebijakan energi nasional. Dalam blueprint cukup jelas menyebutkan jadwal dan besaran persentase yang harus dicapai adalah pada tahun 2025 yang sudah saya jelaskan tadi pada pasal 75 undang-undang tersebut. Nah, peran energi baru dan terbarukan di Indonesia diharapkan sudah bisa mencapai 23-25%.
Nah, kemudian target tersebut naik lagi menjadi 36% pada tahun 2050. Nah, selanjutnya mengenai regulasi pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan EBT sendiri. Nah, dengan adanya minimnya pemanfaatan EBT untuk ketenaga listrikan disebabkan masih relatif tingginya harga produk si pembangkit berbasis EBT sehingga sulit bersaing dengan pembangkit fosil terutama batu bara. Nah, selain itu kurangnya dukungan industri dalam energi terkait komponen pembangkit energi terbarukan serta masih sulitnya mendapatkan pendanaan berbunga rendah juga menjadi penyebab terhambatnya pengembangan energi terbarukan. Nah, oleh sebab itu Indonesia menciptakan regulasi pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan EBT. Di antaranya yang pertama ada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 14 tentang percepatan infrastruktur ketenagalistrikan mengamanatkan bahwa pelaksanaan percepatan infrastruktur ketenagalistrikan mengutamakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan, dana perizinan, penetapan harga beli tenaga listrik dan masing-masing jenis sumber energi baru dan terbarukan, pembentukan badan usaha tersendiri dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk dijual ke PT PLN atau Persero dan atau penyedia subsidi lainnya. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 garis miring PMK.011/2012 tentang tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban fasilitas dana geotermal. Kemudian ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2017. Kemudian di mana ESDM Nomor 49 Tahun 2017 ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan Menteri SDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang pokok-pokok dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Kemudian ada Peraturan Menteri SDM Nomor 50 Tahun 2017 merupakan revisi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan iklim usaha makin baik dengan tetap mendorong praktik efisiensi serta mewujudkan harga listrik yang wajar dan terjangkau. Nah, kemudian terdapat juga regulasi pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan EBT pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 diatur asas dalam melakukan pengusahaan dan pengelolaan energi, yaitu asas kemanfaatan, asas efisiensi berkeadilan, asas peningkatan nilai tambah, asas keberlanjutan, asas kesejahteraan masyarakat, asas pelestarian fungsi lingkungan, asas ketahanan nasional, dan asas keterpaduan. Kemudian yang terakhir yaitu melalui asas-asas dalam melakukan pengusahaan dan pengelolaan energi yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, diharapkan arah pengusahaan pembangunan dan pengelolaan energi nasional dapat mewujudkan pembangunan energi berkeadilan. Nah, energi berkeadilan adalah memberikan akses energi secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur sektor ESDM, serta mengoptimalkan potensi sumber energi setempat dengan harga terjangkau dan berkelanjutan. Nah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yakni energi harus digunakan sebesar-besar kemaslahatan rakyat bangsa dan negara.
Nah, dengan, berbagai regulasi pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan EBT ini, dapat dibuktikan bahwa energi baru dan terbarukan merupakan sumber daya alam yang pemanfaatannya saat ini sangat-sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup makhluk hidup, terutama manusia. Nah, EBT ini memiliki peran sebagai sumber daya alternatif yang dapat menggantikan energi fosil yang sifatnya tidak dapat diperbarui dan jumlahnya terbatas apabila digunakan secara terus-menerus. Nah, dengan adanya EBT ini pun dapat menjadi sebuah energi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan atau bisa disebut juga sebagai sustainable energy atau energi berkelanjutan hingga masa yang akan datang. Nah, peraturan mengenai energi alternatif EBT di Indonesia sendiri tercantum di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pada Permen SDM dan UU tentang energi, seperti yang sudah saya jelaskan kebanyakan tadi. Nah, penetapan EBT dalam sebuah pengaturan hukum dimaksudkan agar setiap kebijakan mengenai EBT dapat terlaksana dengan baik dalam menghasilkan dan menciptakan energi yang berkelanjutan dan berbasis ramah lingkungan sesuai dengan komitmen negara Indonesia di dalam Perjanjian Paris atau Paris Agreement untuk dapat memberikan jaminan terhadap ketahanan energi hingga masa yang akan datang dan mengurangi penggunaan energi fosil yang dapat mengancam dan merusak lingkungan. Nah, dari penjelasan saya keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan energi baru dan terbarukan dalam rangka ketahanan energi nasional telah berjalan sebagai mestinya, namun belum dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau energi baru terbarukan ini sudah berjalan, namun belum didapatkan manfaat secara maksimal. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai peran pemerintah untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pengelolaan kebijakan energi baru dan terbarukan ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tadi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan energi baru dan terbarukan untuk menciptakan ketahanan energi di Indonesia ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun manfaatnya belum didapatkan seluruhnya dan belum terrealisasikan kepada seluruh wilayah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai esai saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.